Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa dengan saudara-saudara terkasih pagi ini lewat persekutuan doa dan renungan pagi dengan Rehat, edisi Jumat 29 Oktober 2021. Mari kita satukan hati, pikiran, dan hidup kita, dan kita mulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan akan kita dengarkan pagi ini yang akan menjadi suluh dan pedoman kita dalam mengarungi kehidupan anugerah Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon kekuatan dan hikmat kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dipersekutukan pagi ini. Sungguh kasih-Mu nyata menganugerahkan kesehatan dan hikmat bagi kami semua. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai segala tugas tanggung jawab dan pelayanan kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti apa makna firman Tuhan, lalu kami wujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua. Iya Bapa, ampuni dosa dan keterbatasan kami, dan bersabdalah, kami siap mendengarkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian sabda Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Dari perikop pembacaan kita diberi tema, kasih itu bertindak. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Teori khusus belajar berenang yaitu tiup napas melalui hidung di dalam air, apungkan tubuh di air, hilangkan rasa takut tenggelam, gerakkan kaki dan tangan sesuai gaya yang dikehendaki. Namun, dapatkah kita segera mahir berenang setelah mengetahui teori tersebut? Tentu tidak. Kita harus mempraktekkan teori berenang itu di tempat berenang. Bila dipraktekkan, teori itu kemungkinan tidak berjalan mudah. Kita akan mengalami hal-hal seperti kepanikan, ketakutan, meminum air, bahkan tenggelam, sampai akhirnya kita mahir berenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 10 ayat 25 sampai 37 menceritakan tentang diskusi Yesus dengan ahli Taurat mengenai jalan menuju hidup kekal. Jawaban jalan menuju hidup kekal adalah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi mengasihi Tuhan, serta mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Yesus memperjelas hal itu dalam perumpamaan tentang 3 orang, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria yang melihat orang terkapar di jalan oleh karena dirampok. Hanya orang Samaria yang mempraktekkan kasih itu. Ia bahkan secara total melakukan kasih itu dengan meninggalkan tambahan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk terus merawat orang yang dirampok itu sampai sembuh, dan bahkan bersedia mengganti kekurangan biaya perawatan itu ketika ia kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih harus terbukti dalam tindakan. Berbagai alasan, kesibukan, kebutuhan, takut dimanfaatkan dan sebagainya seringkali menjadi alasan pembenaran kita untuk sulit membuktikan kasih. Kasih tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, tetapi kepada keputusan dalam diri kita. Pilihan ada di tangan kita. Mempraktekkan kasih atau sekedar teori saja. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah kami dengarkan di pagi yang indah ini. Ajar kami Tuhan, untuk mewujudkan atau melakukan kasih dalam kehidupan ini. Tidak hanya teori, tetapi kami sungguh-sungguh menghidupi dalam hidup anugerah Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami, sehingga kami mampu melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, rencana-rencana kami, pelayanan-pelayanan kami serahkan. Kami tahu Tuhan sanggup untuk menolong kami, memampukan kami, memberkati kami untuk mewujudkan semua tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati semua pekerjaan kami, tanggung jawab kami, pelayanan kami, rencana kami, usaha kami. Dan biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi serta memelihara mereka. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
menyerahkan jemaat-Mu, jemaat Peniel Manggar. Tuhan memberkati di dalam segala aktivitas mereka, kegiatan mereka hari ini. Juang karya dan kerja mereka, Tuhan yang akan memberkati. Sehingga jemaat Tuhan sehat, selamat, dan sukses selalu dalam kehidupan ini. Iya Tuhan, majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster, Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Pemuda-pemudimu Tuhan berkati mereka dalam perjuangan masa muda, menggapai cita-cita mereka. Biarlah mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang sedang berobat jalan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ajar kami saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di lokasi pekerjaan, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka semua sehat dan selamat sentosa. Karuniakan kesuksesan selalu bagi mereka. Begitu pula ya Tuhan, jemaat-Mu yang sedang menikmati masa libur ataupun cuti bersama dengan keluarga. Kiranya Engkau yang akan memberkati, sehingga semuanya mereka jalani dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu, akan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati. Kami serahkan Tuhan pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kami secara sempurna seperti sedia kala. Kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin. Kiranya Tuhan tetap campur tangan di dalamnya, sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu tim medis, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Seantero perjalanan kehidupan kami hari ini, kami mau pasrahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa kami, harapan kami, sukacita kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupan ini. Wujudkanlah kasih dalam kehidupan ini. Arahkan hatimu kepadanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Soli Deo Gloria.